Salam Patunggilan, salam persekutuan. Pada kesempatan yang indah saat ini, kita semuanya dipertemukan oleh Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita berkumpul di gedung gereja. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan panjenengan semuanya. Mengingat saat ini kita semuanya ada di dalam situasi tanggap darurat terhadap penyebaran COVID-19. Kita percaya persekutuan yang kita bangun di rumah atau di keluarga kita masing-masing, Tuhan hadir bersama dengan panjenengan semuanya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghayati pertemuan kita di dalam persiapan perjamuan Kudus Paskah saat ini. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu memuji nama Tuhan menggunakan syair Kidung Jemaat 454, baitnya yang pertama. Untuk itu, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita dan kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya Allah senantiasa hadir untuk memenuhi hati kita di dalam doa. Mari, Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa melindungi kami, dan Engkau senantiasa memberkati kami. Saat ini kami ingin bersama-sama dengan saudara kami untuk kami mempersiapkan hati kami guna kami semuanya menerima undangan perjamuan kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa membersamai kami untuk kami bisa memaknai arti perjamuan kudus Tuhan yang disertai dengan ketaatan dan juga disertai dengan pengertian dan hikmat yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami dengan siap dan sepenuh hati menyambut undangan perjamuan kudus-Mu. Kami akan mendasari Tuhan. Persiapan kami pada saat ini dengan kami semuanya akan mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu akan membuka setiap hati kami sehingga kami bisa mengerti dan memahami akan makna dari firman yang akan Engkau berikan kepada kami saat ini. Untuk itu berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bagian dari Alkitab yang akan saya ambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang demikian firman-Nya. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu.
Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu, memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik di dalam bacaan kita tadi. Yang pertama, di dalam bacaan kita yang terambil dari Keluaran 12 ayat 1-11 tadi, kita dapat menemukan bahwa perayaan Paskah pada mulanya bukan diadakan di tempat ibadah. Paskah bagi Tuhan pada mulanya diadakan dalam setiap keluarga, di mana tiap anggotanya berkumpul dan mengadakan perjamuan kasih dengan tata cara yang diatur oleh Tuhan. Kalau sebuah keluarga itu terlalu kecil, bisa mengajak tetangganya. Selain berdoa, setiap keluarga diperintahkan untuk mengadakan perjamuan dengan memakan roti tidak beragi, menyembelih anak domba yang tidak cacat, memasak sayur pahit, dan memakannya bersama. Suatu catatan menarik yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah, walaupun Allah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir secara besar-besaran, tapi Allah mempersiapkan iman umat Israel mulai dari keluarga demi keluarga. Yang kedua, kita juga menemukan suatu ketentuan berpakaian yang harus dikenakan umat Tuhan pada saat perjamuan Paskah saat itu. Saat makan Paskah, setiap keluarga sudah mengenakan kasut, ikat pinggang, dan membawa tongkat. Hal ini mengandung pesan agar dari sebuah keluarga, anggotanya harus siap untuk pergi dan bersaksi sesuai dengan perintah Allah. Dengan demikian, semakin banyak orang yang menjadi berkat melalui karya kesaksiannya, dan semakin banyak orang diselamatkan dari dosa dan kematian kekal. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa sebagaimana sejarah manusia dimulai dari dibentuknya sebuah keluarga, demikian juga Allah merancang pembentukan kembali umatnya melalui setiap keluarga. Memperhatikan
maksud Allah yang begitu luar biasa bagi keluarga-keluarga miliknya. Maka dalam sebuah keluarga harus ada persekutuan atau aktivitas beribadah bersama dengan setiap anggota keluarga, di mana setiap anggota keluarga punya peranan dalam ibadah tersebut. Allah menyelamatkan keluarga yang ada di dalam rumah tersebut. Maka kehidupan beribadah dalam setiap keluarga harus terus dilangsungkan sebagai wujud syukur dan supaya firman Allah terus diturunkan dari setiap keluarga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjamuan kudus Paskah tahun ini, marilah kita kembali mengingat bahwa keluarga memiliki peran penting dalam pertumbuhan iman kita. Keluarga adalah tempat bagi kita untuk membangun iman, saling menguatkan, dan saling menopang, serta menerima berkat dari Allah. Mulai saat ini, marilah jadikan kehidupan doa bersama dalam keluarga menjadi program rutin dalam setiap keluarga di jemaat kita. Bukan hanya dalam persiapan Paskah ini, dan juga bukan hanya karena wabah penyakit yang saat ini sedang kita hadapi. Keluarga yang kuat adalah keluarga di mana Allah juga menjadi bagian di dalamnya. Dan hal ini hanya bisa kita bangun dengan doa dan ibadah bersama dalam setiap keluarga kita. Mari jadikan rumah tangga kita menjadi rumah doa bagi keluarga kita. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan yang sudah panjenengan persiapkan. Dalam mengumpulkan persembahan ini, mari kita iringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 439, baitnya yang pertama. Ya, tiba saat kita akan mempersiapkan hati kita. Perkenankan pada kesempatan ini, saya kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikut perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi, serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Dalam gereja kita, perjamuan kudus adalah tanda kudus yang ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya yang mengandung penghayatan akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapa yang mengikuti perjamuan kudus, ia haruslah hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesama. Oleh karena itu, haruslah hidup dalam damai dan kasih terhadap sesamanya. Saudara-saudara yang terkasih, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus, oleh karenanya mari kita menguji hati kita sebelum memasuki meja perjamuan. Saat ini mari kita melihat diri kita pribadi, lepas pribadi.
Sejenak kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan dan kita pikirkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali jauh dari kehendak Allah. Demikian juga, karena perjamuan kudus berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya. Mari kita melihat diri pribadi, lepas pribadi. Menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sungguh dan benar. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan kebencian, kekecewaan, amarah, dendam, sakit hati, dan bahkan perselisihan dengan sesama. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup berdamai dengan sesama kita. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan dalam penyesalan. Kita akui dosa-dosa kita di hadapannya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Mari bersama-sama kita mohon pengampunan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Di dalam keterbatasan kami, ya Bapa, di dalam kekurangan kami, ya Tuhan, dan di tengah-tengah ketidaksempurnaan kami datang kepadamu untuk menghampiri tahta-Mu, memohon kepadamu supaya Engkau mendengar setiap pengakuan kami yang kami dasari dengan kejujuran dan ketulusan hati. Kami adalah manusia yang berdosa. Kami adalah manusia yang jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami mohon Tuhan, Engkau berkenan menganugerahkan pengampunan-Mu kepada setiap kami yang saat ini datang berserah kepadamu. Karena kami percaya, Engkau yang Maha Adil akan mendengar setiap permohonan kami, dan Engkau akan berkenan mengampuni kami dan menganugerahi kami dengan kehidupan baru yang penuh dengan anugerah. Dengan demikian, kami ingin menyambut undangan perjamuan kudus-Mu dengan penuh sukacita. Kami mau supaya perjamuan kudus-Mu yang kami terima ini akan memperdamaikan kehidupan kami, baik kehidupan kami dengan Engkau ya Tuhan, maupun kehidupan kami dengan sesama kami. Kiranya Tuhan mendengar setiap seruan dan doa kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas nama jemaat, saya mengajak saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan dengan menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang? Bagaimana jawaban saudara? Apakah bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudusnya, kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, demikianlah persiapan kami, umat-Mu, warga jemaat GKJW Segaran, dimanapun mereka berada saat ini. Tentunya di tengah-tengah kehangatan, bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang terdekat di sekitar kami telah mempersiapkan hati kami
Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami sampai saatnya kami semuanya memasuki undangan perjamuan kudus Tuhan pada minggu besok. Kami berdoa supaya perjamuan kudus-Mu ini membawa perubahan hidup di dalam diri kami. Kami semakin mengerti akan peran penting sebuah keluarga di dalam kehidupan kami. Dan kami mau peran keluarga semakin optimal dengan kami membangun ibadah terus-menerus setiap hari untuk kami semuanya beroleh kekuatan dan semangat di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Terlebih, kami pun juga ingin menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Biar kehidupan kami dan keluarga kami mampu menjadi berkat bagi semua orang. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Kami percaya Engkau berkenan mengkuduskannya dan menyempurnakannya. Karena persembahan yang kami kumpulkan, kami dasari dengan kerelaan hati dan ketulusan. Selanjutnya, kami juga teringat terhadap bangsa dan negara kami, yang saat ini kami semuanya diperhadapkan pada kenyataan yang tidak mudah. Penyebaran virus COVID-19 yang membuat kami semuanya merasa takut, merasa khawatir. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah menegakkan kami untuk hidup dan berjalan sendiri. Engkau senantiasa hadir di dalam hidup kami, memberikan kekuatan, sehingga kami benar-benar mampu dengan kewaspadaan, dengan kecermatan, melihat fenomena ini dengan penuh syukur. Karena meskipun kenyataan ini sulit, tetapi Kristus senantiasa membersamai kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga, kiranya Engkau menaungi kami semuanya dengan kekuatan kasih dan kuasa-Mu, sehingga Engkau menjauhkan kami dari segala bentuk mara bahaya, bahkan penyakit yang akan mengganggu kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan terbukti untuk menghindarkan kami dari segala mara bahaya. Inilah Tuhan doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seru dan permohonan kami di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih di saat kami mempersiapkan diri kami. Kami berdoa, kami memohon, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam diri Kristus Tuhan yang telah mati dan kebangkitannya senantiasa kami nantikan. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri persiapan kita pada saat ini dengan kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 416 baitnya yang pertama. Mari bersama-sama kita terima berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus
senantiasa menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.